Shalom semuanya. Shalom. Saya berjumpa kembali dengan PD Daud dan Ingatan malam hari ini. Saya percaya umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan streaming malam hari ini semuanya berkat Tuhan. Kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat lawatanmu dalam seminggu ini. Hingga pada saat ini kami PD Daud dan Ingatan dapat tampil kembali. Itu semua karena anugerah yang kuberikan pada kami terlalu baik. Izinkan kami untuk menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya biarlah pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus saya siap puji Tuhan, semuanya katakan amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran manusia, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat, dan apa yang tidak pernah didengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang melihat dan mendengar firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih, mari Roh Kudus penuhi dan urapi kami, penuhi dan urapi kami setiap kami yang mendengar dan melihatnya. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus penuhi kami, urapi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, terpujilah Tuhan. Kita live streaming di tempat yang baru. Tuhan telah menyediakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita mari buka dalam firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 dan sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, Yesus berjalan di atas air. Akhirnya Petrus juga melangkah dengan iman. Petrus juga dapat berjalan di atas air. Berarti ini saudaraku, Petrus berjalan di atas kemustahilan. Jadi tema sore ini saudaraku, ya, berjalan di atas kemustahilan. Saudaraku, kita akan mengalami perkara ajaib, perkara besar kalau kita berani keluar ke zona nyaman. Ya, ke zona yang nyaman, kita tetap eksis untuk terus melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Ya, luar biasa. Ada beberapa kunci bagaimana kita bisa hidup berjalan di atas kemustahilan. Jadi temanya berjalan di atas kemustahilan. Ya, bagaimana kita akan mengalami hal-hal yang mustahil, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kuncinya dalam Matius 14, 22 sampai 33. Petrus bisa mengalami kemustahilan.
Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas masalah. Ya, Petrus bisa mengalaminya. Saudaraku, kita juga akan mengalami perkara-perkara besar. Kalau kita mengalami, kalau kita akan memahami kunci-kunci bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Ya, kalau Yesus, karena dia 100% 100 Allah, 100% manusia, Yesus bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Luar biasa, ada beberapa hamba Tuhan katakan Petrus itu berjalan di atas firman. Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Tuhan mengatakan, datanglah. Maka Petrus akan berjalan dan pergi dan datang. Jadi Petrus berjalan di atas firman. Ya, itu luar biasa. Saudaraku, kunci yang pertama di dalam ayat 22 dan 23. Ya, Matius 22 dan 23. Setelah Yesus melakukan sesuatu pelayanan, Yesus menyendiri berdoa. Ya, ayat 23, Yesus menyendiri berdoa. Saudaraku, kunci yang pertama untuk kita mengalami kemustahilan. Kalau kita ingin berjalan di atas kemustahilan, mengalami perkara-perkara yang ajaib yang satu kepada ajaib yang lain, kemustahilan yang satu kepada mustahil yang lain. Saudaraku, yang pertama kita harus hidup, punya kehidupan doa, punya persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang kita akan mengalami hal-hal yang besar yang dari Allah. Saudaraku, ya, kita akan mengalami, kita akan punya kehidupan doa. Ya, bukan hanya doa yang rutinitas agamawi, saudaraku, tapi kehidupan doa yang menunggal dengan Allah, punya persekutuan pribadi dengan Allah, punya jam-jam doa setiap harinya kepada Allah. Saudara, kalau saudara melakukan hal ini, saudara akan mengalami ya hal-hal yang besar. Ya, luar biasa. Ada kehidupan doa seperti yang Yesus lakukan. Ya, ada kehidupan doa pribadi yang bersekutu dengan Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa bersekutu dengan Tuhan, satu roh manunggal dengan Tuhan. Satu roh dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa menyatukan dirinya dengan Allah, dia akan menjadi satu roh. Ya, manunggal dengan Allah. Kekristenan itu kemanunggalan. Ya, kekristenan itu hubungan pribadi dengan Allah. Kekristenan bukan rutinitas, bukan agamawi, kebiasaan tertentu harus beribadah, saudaraku. Tidak, kekristenan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan punya hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kemanunggalan, kekristenan itu kemanunggalan dengan Tuhan. Persekutu, menjadi satu dengan Allah. Ya, itulah kekristenan. Ya, satu roh dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Satu roh persekutuan dengan Tuhan, itu satu roh dengan Tuhan. Ya, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu luar biasa. Bukan satu ibadah rutinitas, ibadah agamawi, ibadah kebiasaannya sudah dilakukan, tapi kekristenan adalah satu kemanunggalan dengan Tuhan. Ya, bukan kemanunggalan kepada roh-roh yang lain, roh-roh yang lemah. Bukan, tapi kemanunggalan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan semesta alam, laut dan isinya. Manunggal dengan Allah, bersekutu dengan Allah, punya persekutuan pribadi dengan Allah, menyatu dengan Allah. Ya, itulah kekristenan, berdoa, punya persekutuan pribadi dengan Allah. Itu kunci yang pertama untuk kita mengalami kemustahilan. Kalau saudara belum punya hubungan pribadi dengan Allah, saudara mulai harus bangun. Ya, sore ini punya hubungan pribadi dengan Allah. Saudara akan dibawa oleh Allah dalam satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, akan disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kunci yang pertama untuk mengalami, untuk berjalan di atas kemustahilan, saudara harus punya hubungan pribadi dengan Allah, berdoa, punya waktu-waktu pribadi dengan Allah setiap harinya, bersekutu dengan Allah, manunggal dengan Allah.
Itu luar biasa. Bukan manunggal dengan pohon yang besar, bukan manunggal pada gunung-gunung, bukan, tapi manunggal dengan Allah. Bukan kepada roh-roh yang lemah, tapi roh yang menjadikan langit dan bumi. Itu luar biasa. Bersekutu dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ada di ayat 28, ya, Petrus memiliki iman yang besar, ya. Itu luar biasa. Suruhlah aku datang di atas, berjalan di atas air, datanglah, ya. Petrus berjalan di atas air, dia punya iman, saudaraku. Itu luar biasa. Iman bagi mereka yang punya iman, percaya kepada Yesus, ya, tidak ada yang mustahil, ya. Itu luar biasa, saudaraku, ya. Di dalam Matius 17 ayat 20, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat pindahkan gunung, ya. Gunung penyakit, gunung masalah, gunung nenek bengek, banyak hal gunung akan saudara pindahkan kalau saudara punya iman seperti Petrus, ya. Suruh aku berjalan di atas air, ya. Kalau engkau Tuhan, datanglah, ya. Luar biasa, sehingga Petrus mengalami perkara-perkara yang ajaib, punya iman yang besar. Kalau saudara ingin hal-hal yang besar, saudara harus punya iman yang besar, harus punya goal yang besar, harus punya misi yang besar, supaya saudara mengalami hal-hal yang besar. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bagi dia tidak ada yang mustahil, ya. Dia bisa melakukan banyak hal, ya. Iman itu didasari dari firman Tuhan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, peka dan mendengar dan taat kepada firman Tuhan, saudara akan berjalan di atas kemustahilan, ya. Manusia bilang tidak mungkin, saudara bisa mungkin terjadi kalau saudara berjalan di atas firman, ya. Tidak ada yang mustahil. Iman itu berdasarkan firman, ya, rema. Kalau sudah dengan suara Tuhan saudara melakukannya, itu saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Kalau saudara mendengar firman-Nya, remanya, firman-Nya, apa yang dikatakan Tuhan, saudara taat, ya. Kuncinya saudara taat. Tuhan berfirman kepada saudara, kalau saudara nggak taat, nggak mau melakukannya, ya nggak terjadi, saudaraku. Tapi kalau saudara taat, saudara akan berjalan di atas ketaatan saudara, di atas firman Tuhan, bukan di atas kata orang, bukan di atas kata orang-orang pintar, bukan, di atas firman. Oh, itu luar biasa, ya. Petrus berjalan di atas firman, ya, firman Tuhan. Iman datangnya dari firman, ya, sehingga timbul iman, sehingga Petrus dapat berjalan di atas air. Ya, luar biasa, Petrus bisa berjalan di atas kemustahilan, saudaraku. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, hal-hal yang besar Petrus alami. Ya, kita akan mengalami perkara besar kalau kita punya mimpi besar, punya goal yang besar. Kita akan mengalami perkara yang besar. Kalau mimpi kita kecil, ya kita mengalami mimpi-mimpi yang kecil. Ya, kalau kita punya mimpi yang besar, goal yang besar, maka kita akan juga mengalami hal-hal yang besar. Setiap pelayanan Yesus katakan, terjadilah menurut imanmu, ya. Saudara, apa yang ku ingin kau lakukan? Saudara, Tuhan aku ingin melihat, Tuhan aku ingin berjalan, Tuhan aku ingin mendengar, terjadilah menurut imanmu. Tuhan berfirman, terjadilah menurut imanmu. Saudaraku, mimpikan punya goal yang besar, saudara akan mengalami kemustahilan. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Saudara harus punya iman yang besar, sebab Allah kita besar, Allah kita dahsyat, mencipta langit dan bumi. Dia terus bergerak, kita harus terus bergerak. Kalau kita stagnan, kita akan ketinggalan, saudara. Allah kita terus bergerak maju, ya, tidak dalam suasana yang tetap monoton dan stagnasi, tapi Allah kita terus bergerak, ya. Petrus mengalami perkara yang mustahil, bisa berjalan di atas air. Itu sesuatu yang mustahil, ya. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Termasuk Petrus bisa berjalan di atas air. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, saudara akan berjalan di atas kemustahilan. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar kalau saudara punya iman kepada Yesus, ya. Itu luar biasa. Kalau saudara punya iman berdasarkan firman,
Itu luar biasa. Kunci yang kedua, saudaraku, milikilah iman yang besar. Ya. Milikilah goal, misi yang besar. Ya, saudara akan mengalami hal-hal yang besar, saudaraku ya, luar biasa. Ya, kunci yang ketiga, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar, saudaraku, di ayat 29 dan 30. Ya, Matius 14, 29 dan 30. Ya, kira-kira ya saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa, ayat 29 dan 30. Jadi Petrus itu percaya kepada Yesus, melihat Yesus, meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan dan firman-Nya Petrus. Tidak dengan situasi dan kondisi. Ya. Kunci yang ketiga, Petrus meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada situasi. Ya. Petrus dapat berjalan di atas air. Ya. Ayat 30, akhirnya Petrus melihat kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, atas, bawah. Bimbanglah Petrus. Akhirnya Petrus tenggelam. Tuhan tolonglah aku. Akhirnya ditolong oleh Tuhan. Ya, kenapa seringkali kita tidak bisa berjalan kemustahilan? Karena kita melihat situasi, kondisi, ya, dan domisili dan lain sebagainya. Tidak mendukung. Oh, tidak bisa ya. Ya, tidak mendukung, saudaraku. Harusnya saudara tidak di atas berjalan, tidak di atas situasi dan kondisi. Ya, tapi saudara harus berjalan di atas firman seperti Petrus. Ya, oh situasinya tidak mendukung. Wah, ekonomi tidak mendukung, kondisi tidak mendukung, saudaraku. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, saudaraku, saudara taat, saudara akan melakukan kemustahilan. Saudara akan mengalami kemustahilan. Berjalanlah di atas firman. Berjalanlah dengan percaya dengan Tuhan. Saudara akan mengalami kemustahilan. Tidak berjalan dengan kata orang. Tidak berjalan di atas, oh ada kondisi dan situasi. Muten. Oh ini situasinya begini dia ikut. Kalau situasinya tidak enak dia tidak datang. Situasinya enak menyenangkan dia datang. Muten. Senin Kamis. Saudaraku. SOTP sore deli. Tidak sama. Berubah. Saudaraku. Situasinya tidak sama. Berubah. Manusia gampang berubah, saudara. Kalau saudara berjalan di atas seperti itu, jangan harapkan saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang maha kuasa, yang luar biasa, saudaraku. Ya, kita harus berjalan, meletakkan percaya kita kepada Tuhan dan kepada firman. Ya, bukan ya kepada situasi dan kondisi. Ya, kita belajar dengan Petrus, kenapa Petrus tenggelam, keadaan dia lihat kanan kiri. Ya, lihat gelombangnya dia takut, mau lihat kanan, mau lihat kiri, dia toleh sana, toleh sini. Saudaraku, bimbanglah Petrus. Ya, hidup kita juga sama. Kalau saudara punya goal yang besar, kalau saudara punya mimpi yang besar, kalau saudara punya iman yang besar, belum terwujud, saudara mulai bimbang, takut dan khawatir karena situasi tidak mendukung. Padahal Tuhan sudah ngomong kepada saudara, saudaraku, ya, maka saudara akan tenggelam. Ya, jangan berjalan di atas situasi dan kondisi. Jangan berjalan di atas kata orang. Kata orang banyak, kata orang sedikit. Jangan, saudaraku. Ya, tapi berjalanlah di atas firman. Taatlah kepada Tuhan. Berjalanlah di atas firman Tuhan. Berjalanlah dengan Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dalam sekejap Tuhan angkat saudara. Ya, luar biasa. Ya, Daud dipulihkan, Tuhan dia angkat Tuhan. Ya, dengan pengorbanan Goliat. Goliat mati karena Tuhan mau mengangkat Daud. Ya. Itu luar biasa, saudara. Tuhan bisa mengangkat dengan beberapa cara, macam-macam, saudara. 1001 cara. Tidak pernah kita pikirkan. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan angkat kita, Tuhan berkati kita, Tuhan pulihkan kita. Ya, dengan bermacam-macam cara. Kalau kita berjalan di atas firman. Ya, saudaraku. Ya, jadi ada 3 kunci. Bagaimana kita berjalan di atas kemustahilan. Ya, ada 3 kunci bagaimana kita berjalan di atas kemustahilan. Saudaraku, ya, kita bagaimana kita berjalan di atas kemustahilan, ada 3 kunci. 1 kuncinya, saudaraku, berdoa, punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu kemanunggalan. Ya, kekristenan itu punya persekutuan, punya hubungan pribadi dengan Allah. Ya, itu yang pertama, saudaraku. Ya. Yang kedua, Petrus mempunyai iman yang besar. Karena Tuhan kita besar. Oh, Petrus mempunyai iman yang besar. Ya.
Dia berjalan di atas masalah. Dia berjalan di atas kemustahilan. Ya, karena Petrus punya iman yang besar. Ya, kedua, ya Petrus punya iman yang besar. Ya. Yang ketiga, ya, yang Petrus miliki, saudaraku, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada situasi dan kondisi. Ya, bukan kepada situasi dan kondisi. Ya, kalau dengan situasi dan kondisi, saudara akan tenggelam seperti Petrus dalam ayat 30. Ya, ada 3 kunci bagaimana kita mengalami kemustahilan. Ya, itu luar biasa, kita akan mengalami perkara-perkara besar. Ya, seperti 1 Petrus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, Allah akan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan bawa kita dalam satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Tuhan akan bawa kita dalam satu perkara besar kepada perkara besar yang lain. Kalau kita punya persekutuan pribadi dengan Allah, jangan mengotak-ngotak Tuhan, jangan batasi Tuhan. Oh, harus begini, harus begitu. Oh, dengan cara saya, cara begini. Biasanya saya pakai begini, begitu. Jangan. Karena Tuhan punya cara sendiri. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia punya cara sendiri. Oleh sebab itu, kita terus mengalami pendekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita akan mengalami perkara yang besar. Ya, puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah bagikan apa yang sudah Kau suruhkan kami bagikan. Terima kasih Tuhan. Kau bawa kami hal-hal yang mengalami hal-hal yang besar, karena kami taat kepadamu. Ajar kami taat untuk firman-Mu, ajar kami taat melakukan kehendak-Mu, ajar kami taat melakukan suara-Mu, ajar kami taat melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selain kami menyembah-Mu, kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, ajar kami taat Tuhan. Apa yang kami dengar, kami taat melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau akan bawa kami mengalami perkara-perkara yang besar dalam hidup kami, karena kami taat kepadamu. Terima kasih, dengan firman-Mu, dengan Engkau Tuhan kami taat. Kami akan melihat perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Kuatkan kami, supaya kami tidak bimbang, tidak melihat ke kanan dan ke kiri dan situasi dan kondisi. Tapi kami tetap memandang dan melihat Engkau saja. Engkau menguatkan setiap kami, supaya kami mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik. Tuhan sudah mendengar setiap doa kami, setiap permohonan kami, setiap apa yang kami sampaikan. Roh Kudus bekerja buat setiap kami yang melihat dan mendengarnya. Terima kasih, kami semua diberkati, yang menyampaikan, yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sudah dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Halo, salam, puji Tuhan. Glory.